Kita mulai webinar malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Suryani sebagai sistem support dari Nalar Online. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar 2 malam ini. Dan tadi sudah dibantu oleh Kak Nabila. Apa kabar Sobat Nalar semua? Mudah-mudahan sahabat Nalar semua pada malam ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan untuk sahabat Nalar semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sebelum memulai webinar ini, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar 2 dari Nalar Online ini. Yang pertama, selama Zoom ini berlangsung, mic akan di-mute kecuali moderator dan pembicara. Kemudian untuk sahabat Nalar yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand atau dengan chat yang disediakan oleh aplikasi Zoom. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Di sini saya akan menginformasikan Nalar Online itu merupakan online learning yang insya Allah akan launching di awal tahun 2021. Di sini kita memiliki 3 produk unggulan, yaitu yang pertama Jebol PTN, yang kedua Cambridge International Action Preparation, dan Professional Skill. Kumpulan para pendidik yang bergabung dengan Nalar Online merupakan para pendidik yang memiliki pengalaman puluhan tahun untuk mengajar, berjiwa milenial, pengalaman dalam berbagai ranah layanan pendidikan mulai dari nasional dan internasional. Nalar Online memiliki misi membantu akses pembelajaran online berkualitas dan berbiaya murah, meningkatkan kualitas pembelajaran masyarakat pendidikan Indonesia, mengembangkan proses pembelajaran melalui teknologi digital dan internet. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi pada webinar kedua dari Nalar Online ini yang berjudul Kiat Cermat Jebol PTN dan Cambridge Action. Dengan kedua pembicara kita yang luar biasa pada malam ini, yaitu Bapak Sahrial Reja Chais dan Bapak Heriawan Safa. Untuk mengenal kedua pembicara kita pada malam ini, saya perkenalkan pembicara pertama kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sahrial Reja Chais, atau lebih akrab dipanggil dengan Pak Al. Pak Al merupakan lulusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Master of Management dari Universitas Mercu Buana. Pengalaman bekerja dari Pak Al, beliau pernah bekerja di SMA 70 Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan 2015 sebagai guru atau tenaga pengajar. Di samping itu juga beliau mendapat penugasan untuk mengajar di SMA 8 Jakarta, di SMA 28 Jakarta, dan di SMA 68 Jakarta. Pada tahun 2012, beliau menjadi dosen bahasa Inggris di Universitas Indonesia sampai tahun 2016. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi guru di Sekolah Bunda Mulia School yang merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum Cambridge. Mulai tahun 2017, beliau diberikan amanah untuk menjadi asisten examiner atau korektor jawaban soal Cambridge di seluruh dunia. Tidak banyak orang Indonesia yang mendapatkan amanah ini dari konsorium Cambridge di Inggris. Dan untuk saat ini atau sampai hari ini, hanya beberapa orang saja di Indonesia yang mendapatkan untuk menjadi korektor soal Cambridge.
Nah, sejak tahun 2018, Pak Al sudah bergabung dengan Nalar Online dalam program membantu putra-putri Papua untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan di tahun 2019, Pak Al juga kembali berkontribusi dalam membantu putra-putri Papua masuk perguruan tinggi negeri bersama Nalar Online. Dari 3 putra dan 2 putri Papua, alhamdulillah 100% masuk perguruan tinggi negeri. Untuk selanjutnya, saya perkenalkan pembicara kedua kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Heriawan Safa, dan lebih akrab dipanggil dengan Pak Safa. Pak Safa merupakan salah satu lulusan teknik fisika dari Institut Teknologi Bandung. Beliau pernah bekerja sebagai engineer di IPTN Bandung dan di Garuda Indonesia, kurang lebih selama 4 tahun. Pak Safa sangat berpengalaman sebagai guru di sekolah yang menerapkan kurikulum Cambridge. Di antaranya pernah menjadi guru di SMU 78 Jakarta, di SMU 8 Jakarta, sekaligus merangkap sebagai tutor untuk Olimpiade. Kemudian menjadi guru di sekolah Victory Plus, dan sejak tahun 2015 sampai sekarang beliau mengajar di Bunda Mulia School. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Cambridge. Spesialisasi untuk Pak Safa yaitu mengajar A-level matematik. Pak Safa mulai bergabung dengan Nalar Online sejak tahun 2018 sampai sekarang. Sama seperti Pak Al, Pak Safa sangat berkontribusi besar untuk membantu putra-putri Papua masuk ke perguruan tinggi negeri. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pembicara pertama pada webinar malam hari ini, yaitu Bapak Sahrial Reja Chais, yang akan menyampaikan kiat-kiat jebol PTN, tips dan trik masuk PTN, dan bagaimana cara mendapatkan nilai Cambridge. Untuk waktunya, saya persilahkan kepada Pak A. Ya, selamat malam Sobat Nalar semuanya. Selamat datang di webinar kita yang pertama, yaitu mengenai kiat cermat jebol PTN dan Cambridge Exam. Perkenalkan, saya dengan Pak Al. Bisa dipanggil Pak Al atau kadang-kadang dengan Mr. Al jika boleh. Oke, nah pertama-tama mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, pada Mbak Neneng, bahwa kami di sini adalah bagian dari Nalar, terutama Nalar Online. Nah, apa perbedaan antara Nalar Online dengan yang lain? Di sini mungkin kita akan perkenalkan kembali bahwa pendekatan kami adalah pendekatan holistik. Kita keseluruhan, kita akan berusaha memberitahu bagaimana di dalam mencarikan, di dalam memberikan pembelajaran dan memberikan pengetahuan, kita bukan semata-mata mengenai hafalan, bukan semata-mata mengenai bisa mengerjakan soal, tetapi betul-betul paham. Karena itu, kita akan menggunakan logika kita, menggunakan pemahaman kita, yaitu dengan nalar. Oke. Adapun untuk sesi kita yang pertama ini, kita akan menjelaskan kembali mengenai perbedaan utama antara jebol PTN dan jebol Cambridge Exam. Keduanya memiliki beberapa perbedaan dasar. Yang pertama adalah di dalam jebol PTN, sifat dari jebol PTN itu adalah mengenai prediktif. Sekali lagi, sifat dari jebol PTN adalah ujian prediktif. Ini akan berbeda dengan ujian nasional. Apa bedanya? Ujian nasional itu bersifat evaluatif. Kita akan melihat apakah materi yang telah diberikan sebelumnya itu mampu untuk dipahami oleh anak kita. Sedangkan ujian di dalam Cambridge adalah ujian yang sifatnya, ujian PTN adalah ujian yang sifatnya bersifat prediktif. Mampukah kita ke depan? Sebentar ada permintaan, sepertinya background saya sedikit mengganggu. Oke, mari kita Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui perbedaannya, bagaimana kita akan menghadapinya? Tentu saja memiliki perbedaan. Yang pertama adalah di dalam menghadapi PTN, yang dibutuhkan bukan memahami, bukan sekadar untuk menghafalkan materi yang dipelajari, tetapi lebih kepada
pemahaman sehingga kita bisa mengaplikasikannya di materi-materi yang berbeda. Kalau di dalam UN, kita mungkin biasa mengatakan, wah satu sekolah dapat nilai 100, 10 orang, 20 orang. Tetapi, apakah nilai 100 kemudian berkorelasi dengan banyak yang di PTN? Belum tentu. Apa bedanya? Mengapa orang-orang bisa mudah memperoleh nilai 100 di dalam UN, tetapi tidak semudah itu untuk lulus PTN? Oke, nah, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara mengenai salah satu proyek yang telah dilaksanakan oleh Nalar Online sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana kita membantu beberapa putra-putri terbaik Papua untuk lulus di dalam SBMPTN. Tadi telah dijelaskan, kita telah melakukan 2 kali proyek di tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018, ketika pertama kali, kita memperoleh penugasan untuk membantu 3 orang putra-putri Papua masuk ke dalam SBMPTN. Alhamdulillah, dari situ 2 di antara kita lulus, dan 1 lagi memang belum berhasil, karena dari hasil penalaran kami mengarahkan dia untuk memperoleh jurusan yang jangkauan. Tapi karena jurusan yang ditembak, yang diinginkan itu adalah sesuatu yang cukup tinggi, passing grade-nya, sehingga belum berhasil. Langsung saja, kalau begitu, apa bedanya dengan Cambridge? Oke. Nah, di dalam Cambridge ini, kita akan sadari bersama bahwa Cambridge itu merupakan college. Apa itu college? Ini ada sesuatu yang tidak ada di dalam sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia, kita tahu, sehabis lulus SMA, kita langsung masuk kuliah, masuk ke dalam perguruan tinggi. Kalau di luar negeri, sistemnya berbeda. Di dalam sistem yang digunakan di Inggris dan di sebagian besar negara Eropa lainnya, terdapat lapisan pendidikan yang disebut dengan nama college, yaitu pendidikan yang berada sesudah SMA, tetapi sebelum universitas. Nah, Cambridge ini memiliki 2 level. Level pertama yaitu level IGCSE, itu merupakan setara dengan UN. IGCSE adalah singkatan dari International General Certificate of Secondary Education. Jadi, dia adalah sertifikat pendidikan menengah internasional untuk pendidikan menengah umum. Setara dengan SMA kalau di kita. Lulus dari IGCSE, maka kita akan masuk ke dalam college. Apa itu college? College itu adalah jembatan dari sekolah menuju ke universitas. Universitas adalah pendidikan bagi adult, bagi orang dewasa. Sedangkan school adalah pendidikan bagi students, atau bagi mereka yang belum dewasa, bagi minors. College adalah jembatan di antara keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, di dalam perbedaan apa itu college, kita juga akan dibantu oleh Pak Syafaq. Adapun kali ini, selanjutnya kita akan masuk dalam perkenalan mengenai perbedaan antara Cambridge exam dengan UN di dalam penalaran soal. Oke, sebelumnya saya sebentar, kita akan mencoba untuk mengambil beberapa materi. Baik, Sobat Nalar semua, sambil menunggu pembicara kita menyiapkan materi yang akan disampaikan, bagi Sobat-Sobat Nalar semua yang masih ada pertanyaan atau mau disitu lebih dahulu, dan menunggu pembicara pertama menyiapkan, ada yang mau bertanya, silahkan via chatting, atau
masih belum paham apa yang dijelaskan Pak Al sebelumnya, bisa kita diskusikan. Atau mungkin ingin tahu lebih jauh soal nalar online juga bisa ditanyakan. Nalar online ini merupakan online learning yang akan launching di tahun 2021. Untuk info lebih lengkap, teman-teman dari Nalar Sahabat Online semua bisa ikuti semua sosial media Nalar Online, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube juga ada untuk bisa melihat testimoni-testimoni atau video-video yang telah kita kerjakan di Nalar Online untuk lebih meyakinkan teman-teman Nalar Online dalam mengikuti Nalar Online. Sepertinya Pak Al sudah mulai menampilkan materi yang akan beliau sampaikan. Baik, di sini sudah menampilkan soal matematika ya. Nah, di sini sobat Nalar semua bisa coba lihat contoh soalnya. Di sini memang soal dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh soal Cambridge yang akan diberikan. Sebuah fungsi didefinisikan sebagai f adalah x menuju x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 8x tambah 5 untuk x kurang daripada a. It is given, diberikan, that f is, bahwa f adalah an increasing function, suatu fungsi yang meningkat. Apa itu fungsi yang meningkat? Nanti akan kita bahas. Oke. Yang berikutnya adalah find the largest possible value of the constant A. Carilah nilai terbesar yang mungkin dari konstanta A. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan dengan pertanyaan seperti ini? Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu increasing function. Apa yang dimaksud dengan fungsi yang meningkat. Fungsi yang meningkat berarti nilainya ketika X semakin tinggi, nilai F-nya akan semakin besar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa suatu fungsi itu meningkat? Disinilah kita perlu melakukan penalaran. Fungsi meningkat itu jika turunan pertamanya bersifat positif. Jadi, yang akan kita lakukan adalah kita akan menurunkan dulu pertanyaan persamaan ini. Kalau sudah diturunkan, baru kemudian kita samakan itu dengan positif. Suatu nilai yang sudah diturunkan, dia harus lebih besar daripada 0. Kemudian daripada itu, barulah kita dapatkan berapakah nilai A yang paling besar yang mungkin kita lakukan. Nah, step by step-nya di sini yang kita perlukan. Di sini kita diberitahu bahwa, oh, nilainya 4. Oh, kalau nilai 4, untuk apa nilai 4 itu? Nah, nanti akan kita jelaskan lebih jauh bahwa 4 ini adalah nilai untuk langkah dan untuk akhir. Dalam arti, bukan kemudian kita harus jawabannya benar, berdapat nilai 4. Bukan begitu. Tetapi nilai ini dipecah menjadi beberapa tahapan. Setiap tahapan akan memiliki nilai tertentu. Tahap pertama, yaitu kemampuan kita untuk menurunkan ini. Apakah kita bisa melakukan diferensiasi dari soal ini? Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan poin yang pertama. Kemudian, apa berikutnya? Yaitu kita perlu tahu bahwa increasing function atau fungsi yang meningkat berarti turunan pertama harus positif. Bila kita kemudian menyamakan hasil turunan tadi dengan lebih besar daripada 0, maka kita pun mendapatkan poin yang kedua. Baru kemudian kita akan melakukan operasi terhadap fungsi kuadrat yang kita dapatkan. Itu adalah poin yang ketiga. Jawaban itu sendiri hanya merupakan satu poin. Nah, inilah salah satu perbedaan di antara Kurnas dengan Cambridge. Di dalam Kurnas, bagian bannya adalah pilihan berganda.
kita hanya bisa benar semua atau salah semua. Kita memiliki banyak langkah-langkah pemecahan soal, tetapi bila langkah pemecahan soal itu di akhirnya kita salah, maka habis semuanya. Tetapi untuk ini, kita akan memiliki beberapa tahapan yang bisa dipersiapkan. Oke. Nah, untuk yang berikut dari sini, maka kita bisa undang juga ada Pak Safa untuk memberikan inputnya. Mari Pak Safa, silakan diberikan masukannya juga untuk soal yang kita sajikan kali ini. Apa dari Mbak Naya dulu apa langsung saya? Ya, silakan Pak. Kita bisa bersama-sama membahas ini ya, soal yang tadi ya? Ya. Oke, saya share lagi. Boleh, share. Kok hilang saya? Ya. Oke, udah ya. Saya screenshot. Oke. Saya belum bisa share screen ya? Oh ya, ya, silakan. Ya. Oke. Oke, kelihatan semua, sahabat nalar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Ya, kita akan coba, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Al, jadi memang di dalam Cambridge itu penilaiannya nggak hanya hasil akhir ya, tetapi prosesnya yang dinilai ya. Nah, kalau di sini ada marking sebesar 4, itu berarti ada beberapa poin-poin kenapa jadi 4 itu dari mana saja. Oke, tadi seperti dijelaskan bahwa pertama kalau di Cambridge itu memang kita harus memahami konsepnya dulu ya. Kalau kecenderungan kalau di soal nasional kan saya langsung berapa hasil dari integral misalnya sin x dx itu jadi berapa. Kalau ini enggak, kita ya sedikit dibutuhkan nalar dulu ya. Oke, sebuah fungsi naik kalau dari kiri ke kanan seperti ini. Kalau Anda bayangkan seperti ini, ada kurva seperti ini ya. Berarti ini kalau kita pecah dari beberapa interval, kiri ke kanan di sini adalah disebut fungsi naik dari sini ke sini. Dari sini ke sini turun ya. Kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi sebuah fungsi dikatakan naik apabila untuk nilai X yang lebih besar, ya misalnya kalau kita bandingkan antara X1 dan X2 di sini, maka dari X1 ke X2, nilai Y-nya itu meningkat. Nah, nilai Y-nya itu meningkat. Itu disebut fungsi naik. Tapi secara kalkulus, ya, sebuah fungsi itu akan naik, ya, jika syaratnya adalah turunan pertama, notasinya bisa F aksen X, mungkin bagi yang sudah duduk di kelas 11, sudah tahu ya notasi ini ya, F prime X atau dy dx, seperti ini. Ini artinya kita turunkan terhadap variabel bebas X. Ya, jadi kalau misalnya fungsinya itu A sebagai fungsi dari X, maka notasinya adalah berarti ini adalah variabel terikat, ini adalah variabel bebasnya. Maka notasinya adalah dA dx. Bukan dA dibagi dx, bukan. Ini artinya the first derivative turunan pertama dari variabel A terhadap variabel bebas X. Oke, sedangkan fungsinya, saya hapus ya. Oke, fungsi yang diberikan adalah fx, fx atau y ya. Di sini y adalah fungsi dari x pangkat 3, min x pangkat 2, min 8x plus 5.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya x cube minus x square minus 8x plus 5 for the interval x less than 8. Untuk interval x kurang dari a. Nah, di dalam konsep kalkulus, sebuah fungsi disebut naik jika apa? Jika gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah turunan pertama. Gradient of function. Ini masih dalam bentuk gradient formula. Jadi gradient formula adalah turunan pertama dari fungsi itu. Nah, jadi fungsi itu akan naik jika turunan pertamanya positif. Nah, fungsi itu akan naik jika turunan pertamanya positif. Kok suaranya ini ya, menggema, Mbak Neneng? Tapi cukup jelas, Pak. 11, oke. Jelas. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Bagaimana cara menurunkan? Mungkin adik-adik yang ada di kelas 11 sudah pernah belajar ya. Kalau kita punya f(x) sama dengan secara umumnya ini dalam bentuk polinomial, k konstan, n konstan, maka jika f(x) sama dengan kx to the power of n, pangkat n, maka turunan pertamanya adalah kita kalikan n kali k, kemudian x, n kurang 1. Pangkatnya dikurangi 1, dan indeksnya dikalikan ke depan. Jadi n kx pangkat n min 1. Nah, ini kita terapkan di setiap term. Ini term 1, suku ya, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Di sini ada 4 suku ya. Jika fx sama dengan konstan, jika fx sama dengan konstanta, k dalam hal ini ya, maka turunan pertamanya adalah 0 gitu ya. Maka dengan mengikuti formula ini, rumus ini, maka kita dapat turunan pertamanya adalah, di sini kalau nggak ada, itu artinya 1 ya. Angkanya 1 ya, konstanta K-nya di 1. Maka kalau menurut rumus ini, hasilnya adalah 3 kali 1, pangkatnya turun 1. Terus ini juga 1 ya. Min 1 kali 2, berarti min 2. Pangkatnya turun 1, tinggal X pangkat 1. X pangkat 1 itu nggak perlu ditulis. Ya. Ini udah general convention. Nah, kalau fx sama dengan kx gimana? Kalau fx sama dengan kx gimana? Kx itu kan artinya x pangkat 1 ya. Ya, maka turunan pertamanya dengan menggunakan rule yang sama, berarti 1 kali k, pangkatnya berkurang 1. Jadi berapa? 1 kurang 1, jadi 0 kan? Bilangan berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1. Sehingga ini nilainya 1. Maka hasil akhirnya adalah k. Sehingga turunan yang suku ketiga hanya tinggal 8, min 8. Dan yang terakhir, kalau kita punya fx-nya adalah sebuah konstanta, k dalam hal ini adalah 5, maka turunannya adalah 0. Sehingga dari sini kita punya turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 2x min 8. Nah, terus kalau kita sudah dapat ini, terus mau diapain? Mau ngapain? Kembali ke sini. Fungsi ini, yang disebut fungsi yang mana? Fx-nya ini. Sedangkan ini adalah turunan yang pertamanya, atau gradient formula, rumus gradient. Si fx akan naik, sebenarnya konsepnya kalau saya perpanjang begini. Fx akan naik jika apa? Jika f aksennya, turunan pertamanya, positif. Kalau saya kembangkan dikit, bagaimana kalau saya bicara turunan ketiga? Nah, f triple prime. F triple prime akan naik, kita bicara naik ya, f ini akan naik, yang di sini naik, maka turunan pertama dari turunan ketiga berapa? Kita turun sekali lagi, jadi turunan keempat, positif. Dan seterusnya. Turunan ke 100 akan naik jika turunan ke 101 positif. Gitu konsepnya ya. Dan kalau dibalik, sekarang kalau saya balik, jika saya punya f aksen positif, maka ini berelasi dengan apa? F-nya. F-nya apa? F-nya naik. Ya. Jadi ini 1 lebih tinggi, ini turunan pertama, ini turunan ke 0. Kalau di sini ada turunan ke 1000 misalnya, contoh ya, saya turun ke 1000. Maka kalau turunan ke 1000-nya adalah positif, maka kita katakan bahwa sebelum 1000 berapa? 999. Maka turunan 999-nya adalah naik. Jadi berkebalikan ya. Oke, kembali ke sini, berarti karena fx ini harus naik, fungsi naik, maka turunan pertama dari ini harus positif. Nah, di dalam matematika, kalau kita menghadapi seperti ini, persamaan kuadrat, ini adalah inequality, pertidaksamaan.
tinggal diapakan? Difaktorisasi. Kita faktorisasi, begini ya. Faktor dari min 8 bisa 2 dan 4. Kalau dikali negatif, berarti salah satu harus negatif. Nah, kalau kita kasih trial and error ya, kalau kita kasih di sini 2, min 2, maka kalau kita kali berapa? Min 6. Pasangannya berapa? Plus 4. Kiri kali kanan, min 8. Inner, dalam ya, dalam-dalam, 4x, luar-luar, min 6x. 4x, min 6x, hasilnya min 2x. Sehingga, finally kita punya berapa? 3x plus 4, x min 2, lebih besar 0. Ya, sampai sini semoga paham ya. Lalu, nah ini saya mungkin pindah ke halaman kedua lagi ya. Bentar. Oke, saya sudah punya ini. Maka di dalam menyelesaikan pertidaksamaan ini, dalam bahasa Inggrisnya inequality, kita cari akarnya. Akar itu apa? Jika setiap faktor ini kita buat 0. 3x plus 4 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 4. X-nya sama dengan min 4 dibagi 3. Ini akarnya, min 4 per 3. Terus yang kedua, x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, lalu kalau nanti akan saya ajari bagaimana cara cepat menyelesaikan pertidaksamaan pangkat tinggi. Kalau ini kan pangkat rendah ya, pangkat 1, pangkat 1. Lalu kita gambarkan di garis bilangan, min 4 per 3, 2. Nah, jika tidak ada variabel X negatif, maka paling kanan positif. Jika fungsinya ganjil, nggak usah bingung ya, nanti saya jelasin. Suatu saat kalau emang kita bisa lanjut ya. Kalau dia ganjil, maka ini pangkatnya berubah, ganjil berubah, lebih besar berarti nanti yang positif. Maka solusinya, kalau tidak ada equality, tidak ada tanda sama dengan di sini akarnya tidak ikut. Nah, kemudian kalau positif, solusinya yang plus, solusinya yang positif. Maka di sini solusinya ada 2. X di sebelah kiri angka ini. Artinya apa? X kurang dari min 4 per 3. Atau X di sebelah kanan. Itu artinya lebih besar. Nah, konsep ini dalam penyelesaian pertidaksamaan, kita bisa pakai untuk pertidaksamaan pangkat tinggi. Contohnya seperti apa? Contoh, saya punya begini. Pangkat 1000. X min 7, pangkat 99 dibagi. X min 7, X min 8 ya, pangkat 11 saja deh. Terus 2x plus 3 pangkat berapa? 13 deh, kurang dari 0. Bisa nggak diselesaikan? Bisa. Lama nggak? Cepat. Dengan konsep ini nanti cepat. Suatu saat akan saya ajarkan. Paling kurang dari 2 menit. Ya. Kembali ke soal. Berarti kita punya 2 solusi dong, yaitu X kurang dari min 4 per 3 dan X lebih besar dari 2. Lalu kita kembali ke soal. Nah, di sini diberikan pernyataan bahwa untuk X kurang dari A. Sehingga dari jawaban yang tadi kita punya 2 solusi kan, X kurang dari min 4 per 3 atau X lebih besar dari 2. Maka yang berkenaan dengan ini yang mana? Berarti yang ini dong. Ya, otomatis kita tahu solusinya. Kalau gitu, nilai X-nya, nilai A-nya kira-kira kalau misalnya ini min 4 per 3, kan di sini juga boleh dong, di sini juga boleh dong, di sini juga boleh dong. Semua nilai di sini boleh kan. Tapi di sini adalah terbesarnya. Mana yang terbesar? Ya otomatis yang ini. Yang paling kanan. Sehingga jawabannya adalah A sama dengan min 4 per 3. Ya, demikian untuk solusi dari soal tipe ini. Saya kembalikan ke Pak Al. Baik, Mas Alpa, terima kasih banyak atas tambahan jawaban untuk salah satu soal Cambridge-nya. Ya. Kemudian kembali ke Pak Al yang akan menjelaskan dan mencontohkan soal-soal yang ada di PTN. Kalau ini kan untuk soal Cambridge, sekarang di PTN. Minta tolong untuk diselesaikan screen-nya, Pak. Oh ya. Ya. Berarti saya klik apa ya? Klik remote control atau apa? Stop sharing, Pak. Stop sharing. Oke, sudah.
Ya, terima kasih Pak. Sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Safa, dan kali ini kita akan lanjut kepada beberapa soal SBMPTN yang akan kita bahas. Di sini telah kita bahas contoh soal SBMPTN di tahun 2018. Nah, kita lihat contohnya di soal nomor 39. Berikut 4pH3 menjadi P4 ditambah 6H2. Ikuti persamaan laju negatif DDT konsentrasi pH3 sama dengan K dikali konsentrasi pH3. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter, terbentuk 0,048 mol gas gen per detik ketika dalam kurung pH3 sama dengan konstan. Tetapan laju apakah reaksi tersebut adalah. Oke, sebelumnya mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hal ini. Di sini kita akan perkenalkan apa yang dimaksud dengan lambang ini. Apa yang ada dalam D ada kurung yaitu pH3. Nah, kurung siku di dalam kimia adalah tanda untuk konsentrasi. Jadi, di sini kita baca sebagai D konsentrasi pH3 dt. ddt berarti adalah perubahan terhadap waktu atau kita sebut dengan nama laju. Laju ini adalah bahasa Indonesia dari kata rate di dalam bahasa Inggris. Rate of reaction atau tingkat laju reaksi. Berarti di sini diketahui berapakah tingkat perbedaan konsentrasi pH3 setiap detiknya. Di sini ya sama dengan K dikali konsentrasi pH3. Perhatikan di sini yang diberikan adalah konsentrasi. Kalau konsentrasi, berarti kita harus tahu bukan berapa ininya, bukan berapa jumlah molnya, tetapi jumlah mol per liter. Nah, di sini ketahui nih 0,0048 mol gas H2 per detik. Oke. Di sini di dalam 2 liter. Dengan dua data ini, berarti kita bisa mendapatkan informasi di sebelah kiri, yaitu kita mendapatkan 0,0048 dibagi dengan 2 atau 0,0024 mol per detik. Itu adalah harga di sebelah kiri. Di sini ini bukan sesuatu yang ada secara umum, tetapi kita perlu penalaran. Tidak disebutkan di sini konsentrasinya sekian, tidak. Tetapi yang bisa kita dapatkan adalah, di sini kita harus tahu pengertian konsentrasi itu apa. Kita sudah tahu apa itu konsentrasi, maka kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan. Nah, di sebelah kanan diberitahu bahwa konsentrasi pH3 adalah 0,1 molar. Di sini berarti kita sudah mendapatkan 2 dari 3 informasi. Negatif D pH3 dt itu adalah 0,0048 per 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini baru merupakan mol, bukan konsentrasi. Sedangkan informasi yang kita butuhkan di sini adalah mengenai konsentrasi. Nah, adapun di sebelah kanan, kita diketahui bahwa konsentrasi pH3 adalah 0,1 molar. Kalau kita sudah tahu begini, maka kita bisa mencari nilai K dengan mudah. Yaitu, kita membagi negatif 0,0024 dibagi dengan 0,1. Berarti jawabannya adalah 0,24. Jadi di sini penekanan kita adalah pemahaman mengenai apa itu konsentrasi, apa itu laju reaksi, dan mengenai bentuk persamaan laju reaksi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan semata-mata dengan menghafal, tetapi kita perlu dengan benar-benar memahami, benar-benar mengetahui seluk-beluk dari persamaan tersebut. Ini adalah persamaan tingkat 1, atau persamaan berorder 1. Persamaan berorder 2 akan memiliki pangkat 2 di konsentrasi reaktan yang terjadi. Persamaan ini sepertinya akan panjang, tetapi bila kita mengetahui jawabannya, akan cepat. Contoh berikutnya adalah di soal nomor 45, kita lihat sini. Energi ionisi pertama, kedua, ketiga untuk unsur natrium dalam kilojoule per mol adalah, di sini
kita hanya diberitahu natrium dan energi ionisasi. Kemudian diberi serangkaian angka. Bagaimana kita dapat menjawab ini? Apakah kita harus menghafalkan energi ionisasi dari unsur-unsur yang penting? Ada terlalu banyak unsur. Dan energi ionisasi hanyalah satu dari sekian banyak informasi yang terdapat. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Disinilah kita perlu penalaran. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk mengambil elektron dari suatu atom atau ion. Na adalah suatu unsur dari golongan pertama. Golongan pertama itu dia akan memiliki satu elektron saja di kulit terluar. Nah, berikutnya, kalau sudah unsur pertama masuk, maka kita akan mendapatkan sifat yang oktet. Oktet merupakan konfigurasi yang sangat stabil. Oleh karenanya, untuk mendapatkan elektron dari kondisi oktet, nilainya akan besar. Jauh lebih besar daripada memperoleh energi ionisasi pertama. Jadi, di sini logika penalaran yang kita pergunakan adalah lihat unsurnya. Unsur A, ya. Sedangkan sepertinya ada echo di sini. Sedangkan energi ionasi yang kedua, kita akan mengambil sesuatu yang sifatnya oktet. Jauh lebih susah, akan jauh lebih berat. Yang ketiga, kita mengambil dari sesuatu yang 7, tidak lagi oktet, jauh lebih mudah. Yang kita cari di sini adalah angka yang pertama dan kedua beda jauh. Beda jauh, dalam artian mereka akan memiliki tingkat logaritma yang jauh berbeda. Sedangkan kedua dan ketiga, dia akan naik lagi, tetapi perkalian yang kecil. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, 496 ke 4560, ini 9 kali lipat. Berarti dia merupakan satu level yang berbeda di dalam perkalian. Ini 3 angka ratusan, ini 4 angka ribuan. Berikutnya, 4.600, ini cuma kira-kira naik 50%. Nah, ini menandakan bahwa 4560 dan 6900 memiliki satu kulit yang sama, satu shell yang sama. Sedangkan 496 shell yang berbeda. Inilah yang kita cari. Berarti jawabannya A. Bagaimana dengan yang lain? Kita lihat. Untuk jawaban yang B, 578 ke 1820, perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya naik 3 kali lipat. Sedangkan ini kemari, naiknya kira-kira setengahnya. Apalagi yang di sini, 736 ke 1450 hanya naik 2 kali lipat, 1450 ke 77 naiknya 5 kali lipat. Kesimpulannya, di bagian yang B ini, ketiga elektron ini berada di kulit yang sama. Sedangkan di bagian C, dua yang pertama di kulit yang sama, elektron ketiga diambil dari kulit yang berbeda. Ini unsur golongan 2. Yang D juga sama, ini bedanya cuma 2 kali lipat, ini 2 kali lipat. 1. Yang E juga sama, ini 2 kali lipat, bahkan tidak sampai, ini tidak sampai 2 kali lipat. Berarti kesimpulannya adalah penalaran yang kita pergunakan adalah apa itu energi ionisasi dan apa hubungannya dengan golongan. Jadi di sini tidak perlu susah untuk menghafalkan apa informasi juga yang kita hafalkan untuk informasi energi ionisasi dari berbagai macam unsur. Jadi di sini cukup bagaimana penalaran apa itu energi ionisasi dan hubungannya dengan unsur. Oke. Nah, itu adalah
adalah contoh-contoh dari penalaran yang kita dapatkan. Satu lagi, mungkin untuk ini ya, untuk contoh mengenai bagaimana cara kita penalaran untuk menjawab soal. Mari kita lihat di sini, yaitu suatu reaksi dalam pelarut amonia cair. Lanjut, ya. Nah, ada NH4Cl, ada NaNH2, ada NaC, ada NH3. Pertanyaannya, pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas adalah, nah, di sini yang perlu diketahui, persamaan asam dan basa itu tidak seperti yang kita perkirakan selama ini. Selama ini, asam itu berarti sesuatu yang mengandung hidrogen. Basa adalah sesuatu yang mengandung hidroksida. Di sini tidak ada yang mengandung hidrogen sifatnya asam. Terlihat tidak ada sesuatu di sini yang mengandung hidroksida yang sifatnya basa. Jadi, gimana ini? Mari kita inginkan kepada pengertian asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi pengertiannya adalah spesies yang mengalami perpindahan hidrogen. Ini bukan dengan hidroksida, tetapi terdapat atau tidak terdapatnya hidrogen di dalam hal tersebut. Kuncinya adalah harus terdapat satu buah hidrogen berpindah. Mari kita lihat. Yang pertama, NH4Cl dan NaNH2. Kita bisa pecahkan ini menjadi NH4 positif, Cl negatif. Ini Na positif, NH2 negatif. Jelas Cl dan Na sesuatu yang berbeda ya. Berarti yang mungkin adalah NH4 dengan NH2. Tetapi mereka memiliki dua perbedaan hidrogen. Berarti ini bukan asam basa konjugasi. Konjugasi ingat? Dia akan memiliki satu hidrogen berbeda. Yang berikutnya, kita memiliki Na, NH2, dan NaCl. Na ke Na tidak berubah. NH2 juga bukan menjadi Cl. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan di sini? Na dan NH3. Ini tidak ada perbedaan sama sekali, beda jauh. Ini NH4 ke Na juga beda jauh. Tetap Cl. Adalah di bagian E yang kita lihat, yaitu NH4Cl dan NH3. Cl-nya bisa kita singkirkan dulu ya, karena Cl-nya sini hanya merupakan pelengkap dari reaksi. Tapi NH4 menjadi NH3, satu perbedaan hidrogen. Itulah asam basa konjugasi. Jadi, di sini kita tahu pasangan asam basa konjugasi. Oh, mudah. Cari spesies dengan perbedaan hidrogen satu buah. Kalau di sini kita bisa melihat banyak yang mirip, tapi apa bedanya di sini? Nah, dengan penalaran kita, kalau kita pecahkan menjadi unsur-unsur tertentu, menjadi pasangan kation dan anionnya, maka X-nya menjadi mudah. Kita lihat dengan penalaran, ketiga soal ini ada contoh soal yang bisa dipecahkan dalam waktu hitungan detik saja. Tidak perlu panjang-panjang. Oke, nah ini adalah contoh dari kami mengenai bagaimana kita melakukan penalaran untuk memecahkan soal. Dalam hal ini, kita lihat bahwa informasi yang dibutuhkan hanyalah merupakan pengertian dasar. Oke, terima kasih. Dari ini kami kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Al sudah memberikan pengetahuan tentang perguruan tinggi negeri, tentang bagaimana cara masuk perguruan tinggi negeri, dan sudah memberikan contoh-contoh soal untuk masuk perguruan tinggi negeri. Tadi contoh-contohnya mengenai soal kimia ya Pak ya? Iya.
Bagi sobat-sobat nalar semua yang masih belum paham atau masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui chat. Nanti setelah pembicara kedua selesai berbicara atau setelah selesai memberikan materi, nanti saya akan bantu bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat nalar semua untuk boleh para pemateri. Dan saat ini kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu Mbak Tiawan Safa, yang akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum Cambridge dan bagaimana memecahkan soal-soal pada soal Cambridge tersebut. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebenarnya tadi udah dijelasin sedikit dengan Pak Al ya, apa itu kurikulum Cambridge. Saya tambahin sedikit saja. Ini saya udah bisa share screen nih. Sudah bisa, Pak. Oke. Oke deh. Jadi untuk kurikulum Cambridge itu secondary itu dari usia 11 sampai 14 tahun. Ini mereka belajar IGCSE. Kalau saya membahas matematika ya, di IGCSE ya. Nah, yang lain juga sama ya. Jadi usia 11 sampai 14 tahun ini adalah mereka bisa mengambil IGCSE. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan kurikulum nasional, mungkin sekitar year 9, year 10. Ini sekitar year 9 sampai year 10 ya, 2 tahun ya. Di sini ada 2 tipe. Ada IGCSE yang apa namanya, tingkat kesulitan biasa, yaitu core dan extended. Core dan extended. Dan satu lagi adalah additional math ya, additional math. Nah, kalau yang core extended ini mungkin diperuntukkan bagi mereka yang apa namanya, pemahaman matematika atau kemampuan matematikanya tidak terlalu jago, tidak terlalu bagus, mungkin bisa dicanakan di sini aja. Sedangkan bagi mereka yang cukup bagus, punya basic yang kuat di matematika, aljabar, aritmatika segala macam, mungkin bisa disarankan ngambil yang ini additional math ya. Di sini ada 2 paper, di sini juga di sini ada core 2 paper, extended juga 2 paper. Di additional math ini juga ada 2 paper, yaitu paper 1 dan paper 2. Tapi tingkat kesulitan untuk additional math ini adalah setara dengan ES level. ES level khususnya adalah pure math 1. Nah, pure math 1 ya. Jadi tingkat kesulitan dari bab-babnya juga hampir sama nih. Bab-babnya hampir sama, hampir 90% ya sama. Nah, tetapi beberapa chapter di dalam additional math ini bahkan sedikit lebih sulit dibanding di ES level. Nah, ini kalau kita bicara. Ya. Sedang menampilkan screen ya, Pak? Oh, belum ya? Oh, belum. Oh my God. Sorry ya. Iya. Sudah? Sudah. Oh ya. Dari mohon maaf, Pak. Sorry ya, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Saya ulang lagi. Kalau di kurikulum Cambridge, usia 11 sampai 14 tahun ini, kalau kita komparasi dengan kurikulum nasional, kita usia sekolah di 9 sampai year 10. Namanya IGCSE. Di sini ada 2 tipe. Siswa bisa mengambil core atau extended, masing-masing ada 2 paper, atau ya extended ini hanya untuk mereka yang kemampuan matematikanya ya mungkin average atau sedikit di bawah average. Tapi bagi yang mau mencoba ini juga nggak ada salahnya. Tetapi yang kedua adalah additional math. Di sini additional math ini tingkat kesulitannya setara dengan pure math 1 di AS level. Ya, tingkat kesulitannya bahkan di beberapa bab additional math ini sedikit lebih sulit ya. Lalu
usia 14 sampai 16, ini high school-nya, yaitu di year 11 sampai year 12 kalau kita bandingkan dengan kurikulum nasional. Nah, di sini ada 4 paper. Kita bagi 2, yaitu AS level dan A2. Nah, AS level itu ada beberapa opsional, yaitu Pure Math 1, dan bisa ada 2 pilihannya, Pure Math dan Mekanik 1, atau Pure Math dan Statistik 1. Jadi bisa pilih option 1, option A, atau option B. Terus kemudian dilanjutkan, biasanya secara umum ini dipelajari di year 11, kalau di international school ya. Ini di year 12. Nah, 2 paper lagi itu adalah Pure Math 2 dan 3 ini digabung jadi 1. Ya, Pure Math 2 dan Pure Math 3 digabung jadi 1. Ini merupakan kelanjutan dari Pure Math 1 ya. Dan kemudian jika sudah mengambil mekanik, maka tinggal melanjutkan statistik 1. Jika sudah mengambil statistik 1, tinggal melanjutkan ke mekanik 1. Jadi secara keseluruhan, paper di dalam A-level itu ada 4, yaitu Pure Math 1, mekanik 1, statistik 1, dan Pure Math 2 dan 3 digabung. Totalnya 4 paper. Ada juga disediakan option bagi mereka yang nggak mau terlibat, nggak mau mengambil mekanik. Ini biasanya beberapa siswa yang ingin mengambil studi sekitar bisnis atau accounting, mereka nggak perlu mekanik, mereka juga dikasih pilihan, bisa mengambil option Pure Math 1, Statistik 1 untuk ES levelnya, dan dilanjutkan dengan Pure Math 2, 3, dan Statistik 2. Ya, jadi pilihan lainnya adalah P1, S1, S2, dan P2, 3. Totalnya adalah 4 paper. Nah, pembobotannya untuk Pure Math 1, jika kita bicara AS level ya, untuk Pure Math 1 dan Mekanik 1, ini adalah 60%, dan ini adalah 40%. Demikian juga Pure Math 2 dan 3, bobotnya adalah 60%, dan ini statistik 1 adalah 40%. Sorry, baterainya habis. Bentar. Oke, seperti ini ya pembagiannya ya. Lalu kemudian sebenarnya masih ada satu lagi ya bagi mereka yang ya kemampuan matematiknya cukup super, mereka bisa mengambil further math ya. Further math ini ya lumayan susah ya. Beberapa materi dari sini termasuk adalah merupakan bagian dari materi semester 1 di perkuliahan. Itu yang pertama. Terus kemudian saya perlu sampaikan seperti apa sih papernya itu. Di Nalar Online ini saya ada trik-trik ya mungkin bagi adik-adik yang ingin yang berniat untuk mengambil ujian Cambridge. Triknya adalah jadi sedari awal, mungkin kalau bagi adik-adik yang misalnya ada di sekolah dengan kurikulum nasional dan ingin mengambil kurikulum berbasis Cambridge, maka saya sarankan triknya adalah jika ingin mempelajari paper-paper yang tadi, paper 1, paper 2, 3, mekanik 1, statistik 1, maka lebih baik kalau adik-adik ini memulai dengan mempelajari konsep per topik. Ya, mempelajari apa? Konsep secara topically. Maksudnya topically di sini adalah soal-soal yang kita ambil, yang kita pungut dari soal past paper yang sebenarnya dari 2001 sampai 2020 ya. Jadi kita mencuplik setiap topik, misalnya polinomial, trigonometri, sequence, deret ya, trigonometri, polinomial itu cukup banyak, dan lain-lain. Jadi soal-soalnya itu bisa diambil secara per topik, per chapter, dari real paper 2001 sampai 2020. Untuk apa ini? Supaya contoh, ketika kita membahas masalah trigonometri misalnya, trigonometri, nah di sini kita
adik-adik bisa belajar konsepnya seperti apa. Ya, lalu soal-soal realnya itu harus diambil dari topically. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita terbiasa dengan tipe-tipe soal yang memang pernah diujikan oleh Cambridge selama periode ini. Nah, nanti kenapa hal ini harus diterapkan? Tujuannya adalah ketika kita sudah selesai semuanya per topik, kalau ngikutin textbook-nya itu, kalau dari salah satu textbook itu ada 18 chapter untuk Pure Math 1, ada 9 chapter mekanik 1, ini Pure Math 1, ini mekanik 1, sorry 11, 9 chapter 1.1, dan 19 chapter Pure Math 2 dan 3. Nah, tujuannya ketika adik-adik ini belajar mencuplik soal setelah memahami konsepnya, lalu menerapkannya ke dalam soal-soal yang dikategorikan topically artinya tercuplik sesuai dengan bab, tapi soalnya adalah ngambil dari past paper yang real. Karena adik-adik sudah terbiasa dengan soal-soal real dari past paper, maka nanti ketika selesai semua bab, contohnya Pure Math 1, maka adik bisa sudah familiar dengan tipe-tipe soalnya. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa mendapatkan skor yang lumayan. Itu salah satu triknya seperti itu. Jadi langsung dari belajar dari topically soal-soal real dari past paper di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian saya akan coba sharing ya, salah satu full paper, misalnya saya ambil di Pure Math 23, Pure Math 3 ya. Pure Math 3, sebentar, saya share dulu ya, ntar lupa lagi. Mohon maaf Pak Sapa. Ya. Saya potong dulu sebentar. Untuk waktunya sampai 8.45 ya Pak ya. Kita 8.45, 3 menit lagi. Siap. 3 menit lagi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman sahabat nalar semua yang ingin bertanya seputar PTN dan Cambridge, silahkan mulai di chatting via aplikasi chat yang ada di Zoom. Nanti persiapkan. Oke, saya akan selesaikan dalam 3 menit lagi. Ini salah satu contoh paper 3 ya. Paper 3 itu sebenarnya gabungan paper Pure Math 2 dan Pure Math 3 ya. Kodenya 9709, ini untuk A level. Lalu waktunya adalah 1 jam 45 menit. Biasanya soal yang diberikan itu sekitar 10 atau 11 soal. Total marknya adalah 75 ya. Jadi bedanya antara Kurnas dan Cambridge di sini, kalau di Cambridge itu dia penekanannya, penilaiannya, markingnya itu berdasarkan proses ya, bukan hasil akhir ya. Jadi kenapa ini muncul markingnya 4? Nah, kalau kita lihat marking scheme-nya di sini, dia terbagi dalam beberapa poin ya. B1 itu salah satu kode di mana untuk penyelesaian ini tuh nggak perlu metode. Jadi langsung tanpa metode. B1 berarti tanpa metode. Kalau M1 berarti metode, nilainya 1. Nah, A sendiri itu adalah accuracy, ketepatan. Kalau jawabannya benar 6, ya berarti dia dapat A1 ya. Jadi ini metode, ini A1, accuracy, ini B, tanpa metode ya. Terus, ya ini tipe-tipe soalnya seperti ini. Ini ada berapa soalnya. Nah, totalnya 10 soal ya. Biasanya antara 10 sampai 11. Dan total marknya itu adalah 75. Nah, tetapi di sini juga ada sedikit keterangan bahwa final answer-nya itu harus correct to 3 significant figure, 3 angka penting. Kalau untuk yang jawaban non exact numerical answer ya. Tapi kalau dia berbentuk sudut, dia hanya 1 decimal place. 1 angka di belakang desimal. Jadi kalau topik-topiknya sih ya hampir sama ya dengan kurikulum nasional, seperti polinomial, suku banyak, trigonometri, pertidaksamaan, eksponen, logaritma, dan lain-lain. Cuman ada beberapa topik yang tidak diajarkan di SMA, diantaranya adalah differential equation itu nggak ada di SMA, ya. Belum diajarin, kecuali mungkin yang matematika yang ini yang satunya lagi. Terus numerical solution juga nggak ada di SMA.
Ya, jam 20.45 tepat saya kembalikan ke Mbak Neneng. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Safa telah memberikan ilmu atau pengetahuan tentang Cambridge, kurikulum Cambridge itu apa, di usia berapa aja, dan tadi juga sudah mendemokan soal Cambridge dari matematika ya Pak ya. Di awal tadi sudah didemonstrasikan. Kemudian untuk para sahabat nalar yang ingin bertanya atau yang masih belum paham apa itu sih Cambridge atau kurikulum Cambridge, atau mungkin seputar nalar atau mungkin seputar PTN, masuk PTN, bisa ditanyakan via chat. Sekarang waktunya untuk para sahabat nalar untuk menanyakan keraguan atau ketidakpahaman tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita malam hari ini. Di sini sudah ada chatting masuk dari Bella. Bella dari SMA Negeri 1 Ciasem ingin menanyakan bagaimana tips belajar kurikulum Cambridge dengan biaya terjangkau dan apakah sertifikat Cambridge diakui oleh PTN favorit? Nah, untuk menjawab mungkin Pak Safa bisa stop sharing dulu mungkin. Oh iya, stop sharingnya. Udah. Untuk pertanyaan dari Kabela ini yang dari SMA Negeri 1 Ciasem, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab langsung oleh konsultan senior atau senior konsultan dari Nalar Online, yaitu Bapak Emirul Bahar. Untuk waktunya saya persilahkan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Kabela. Oke, baik Mbak Neneng. Suara saya terdengar ya mungkin ya? Terdengar jelas Pak. Ya, saya manggil Mbak atau adik ya? SMA ya? Ya adik Bella ya? SMA ya. Adik-adik. Alhamdulillah sekarang belajar Cambridge itu nggak sesulit dulu ya. Materinya sama aja dengan, cuman beda metodenya aja ya, seperti yang diterangkan oleh Pak Al atau Pak Safa ya. Lebih kepada penalaran ya, kemudian juga kalkulator dan rumus dikasih ya, dan sebagainya, dan soalnya juga full isi. Nah, perkara biaya itu simple aja ya. Ini Bella udah ikut apa nih, nalar online. Di nalar online kualitas guru-guru Cambridge-nya luar biasa, level nasional dan internasional ya. Pengalaman juga minimal 17-18 tahun. Seperti Kak Mbak Neneng bilang tadi bahwa Cambridge menyediakan kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Ya, quote and quote harga murah lah gitu ya. Istilah makanan di hotel harganya kaki lima. Nanti kita buktikan. Mungkin Mbak Neneng atau co-host yang lain bisa tolong bukakan itunya, apa, semacam buktinya. Bahwa kita sebelumnya ini bukan orang baru, bukan barang baru ya. Tapi secara formal mungkin nalar online ini baru, tapi secara substansial jauh lebih dahulu dari yang lain. Formalnya baru ngelihat ya, ada warna pink kayak gini ya. Tapi kita bergerak sudah sejak 2000 awal udah bergerak. Atau mahasiswa sudah sejak tahun 1990-an juga ada bergerak kayak Pak Safa, Pak Al itu ya. Di bawah tahun 2000. Tapi terkait Cambridge di atas tahun 2000. Mungkin cuma bisa, formalitasnya baru kelihatan ya. Mungkin bisa silakan udah kelihatan. Ya, mungkin saya bisa sharekan sedikit Pak mengenai di antara alumni-alumni kita, terutama dari. Oh boleh silakan. Yang tentang Scott juga boleh Pak Al, boleh silakan. Sepertinya ada yang sedang sharing. Oh iya ini Desti ya, udah ke terlanjur sharing Desti. Silakan. Silakan Desti dilanjutkan. Belum kelihatan ini. Masih Desti Intan Cendani has started screen sharing. Silakan Mbak Desti. Halo. Sambil nunggu Mbak Desti menampilkan screen-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Dilanjutkan untuk. Oke, kemudian untuk masuk ke PTN jadi user favorit saya Bella. UI, ITB, UGM punya kelas-kelas internasional. Itu otomatis dia bisa langsung
menerima sertifikat Cambridge. Jadi no problem. Oke, saya jelaskan sini ya. Ini adalah bukti siswa-siswa kita yang sekitar tahun 2010 dan 2011 ya. Dulu namanya belum nalar, masih ada LFO, belum nalar online, dan setelah itu nalar doang ya. Ini dari beberapa SMA, rata-rata dari SMA Muhammad Husni Tamrin dan SMA 8 ini ya. Cindy Gamal, ini alumni SMA 8 dan 2010 dapat FEUI, dia S-Star-nya. S-Star tuh di atas E ya, A. Jadi 10 sempurna itu. Kemudian Aris Budi Wibowo, FMIPA ITB, Haniansah, Pertambangan, sampai yang terakhir ya, Kania Vendita dari 68 ini dapat Groningen University Psikologi. Mohon maaf, bukan Venita ini nggak dapat seperti S-Star seperti Cindy atau Gamal ya. Tapi sertifikat dia, walaupun nilainya tidak begitu tinggi, masih diakui oleh Groningen University di Belanda untuk jurusan psikologi. Begitu juga Monica Delusia yang diterima di Hong Kong University Science and Technology. Jadi sertifikat Cambridge pembelajaran diterima di PTN, tapi dulu belum kelas internasional ya. Artinya apa nih, kesesuaian pembelajarannya itu bisa melampaui yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, next. Ada yang Scott mungkin? Sekalian saya jelasin sebelum saya alihkan kepada guru lain. Mbak Desi ada yang Scott? Nggak ada ya? Oke. Silakan Pak Al atau Pak ini kalau mau menambah, atau yang menjawab yang lain silakan moderator ya. Oke. Pak Al, silakan ditampilkan sekalian Pak Al. Yang ada Scott-nya tadi karena belum tampil. Untuk Kak Bella, mungkin pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Emirul ya Pak, ya Kak ya. Mudah-mudahan keraguan Kakak bisa terjawab oleh jawaban dari Pak Emirul tadi. Ya, ini tentang siswa kita Scott ya, IC5 Gal ya, siswa dari Papua asli, kita didik 1,5 bulan intensif tatap muka. Tapi ingat, selain penalaran ada beberapa metode tertentu yang nggak bisa saya buka di sini ya. Di antaranya kita ajari juga metode meditasi, kemudian intuisi, ya, kemudian juga entertain, jalan-jalan dan sebagainya ya. Ini karena program khusus ya. Dari mohon maaf dari kemampuan gambarnya, kemudian kita arahkan ke sekolah arsitek dan perencanaan, akhirnya dapat di ITB kodenya. Next. Hanya 1,5 bulan ya. Next. Silakan Desi diteruskan screen yang lain. Putus ya. Dari Desi silakan kamu banyak lanjut. Sekali ya contoh-contoh. Tadi saya yang sharing. Pak Al silakan kalau mau di screen dibuka screen-nya sebagai bukti ya. Terutama yang 5 orang juga belum deh. Yang 2011 Pak Al. Mungkin sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ya, silakan kakak yang lain. Neneng. Soalnya sudah masuk beberapa pertanyaan via chatting. Di sini dari Kak Mahira Keisa. Assalamualaikum, saya Mahira dari Depok, dari SMA IT Rahmaniyah Full Day School. Apakah ada trik-trik sendiri untuk masuk ke PTN dan jurusan favorit? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Al atau Pak Al ya. Dijawab oleh Pak Aldo. Oke, terima kasih kepada Mahira. Nah, untuk masuk ke PTN dan jurusan favorit, di sini yang bisa kita berikan adalah, yang perlu kita ketahui adalah mengenai positioning kita. Jadi, untuk masuk ke dalam PTN dan jurusan favorit, yang mereka butuhkan di dalam, yang dicari oleh universitas adalah orang-orang yang memiliki kans berhasil tinggi. Dalam arti, apakah bisa survive selama sekian tahun di dalam universitas. Karena mengapa? PTN itu masuknya susah. Tetapi lulusnya lebih susah lagi. Jadi, apa triknya supaya bisa masuk PTN dan jurusan favorit? Nah, di sini yang kita dapatkan adalah kita harus memiliki diferensiasi. Kita harus memiliki sesuatu yang kita kuat di satu sisi. Kasarnya begini, kalau kita orangnya rata semua, nilainya untuk fisika, untuk kimia, untuk biologi, itu kita bagus, tapi rata-rata saja. Nanti ketika kita masuk ke dalam perguruan tinggi, maka kita tidak memiliki spesialisasi. Tapi kalau kita memiliki penalaran yang bagus, kita memiliki focusing yang bagus,
kita kuat di fisika, kita jelas memiliki fisika yang kondisinya lebih dari cukup, sedangkan biologi dan kimia mungkin rata-rata air, maka kita akan memiliki kans yang lebih besar untuk penerimaan di jurusan yang kaitan dengan fisika. Sekali lagi, ini adalah kesesuaian dengan sesuatu yang kita spesialisasi kita. Spesialisasi kita apakah sesuai dengan penjurusan yang akan kita tuju. Nah, dalam hal ini pentingnya mengetahui kekuatan dan kelebihan kita masing-masing. Dan disinilah salah satu kekuatan dari tim support nalar. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Emir, bagaimana mungkin bahwa anak-anak Papua dari kemampuan yang boleh dikata tidak terlalu menonjol, kalau tidak mengatakan kurang, bisa masuk ke dalam ITB, atau di tahun kedua kita ada 5 orang 100% masuk PTN, diantaranya 2 orang masuk Universitas Brawijaya. Nah, disinilah kelebihan dari tim background kita, tim support, mengenai pemahaman, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing siswanya. Jadi, pemilihan jurusan nanti akan dipandu oleh kakak-kakak di nalar. Sudah mengetahui kondisi, kemampuan, dan kelebihan masing-masing, akan diberikan advice. Dicoba di jurusan ini, coba di bagian sini. Karena kalau kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, masuk ke gelanggang yang sesuai, kemungkinan kans kita untuk menang lebih besar. Daripada pokoknya, udah, masuk aja. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, bagaimana trik untuk masuk PTN jurusan favorit? Kenalilah kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, sehingga kita bisa mengira-ngira jurusan apa yang cocok. Dan dalam hal ini, nanti kita bisa dibantu oleh tim support. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tambahan lagi, silakan. Unmute, Mbak Neneng, unmute mikrofon Mbak Neneng unmute. Mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Al sudah menjawab pertanyaan dari Kak Mahira Kaisa. Bagaimana Kak Mahira, apakah sudah terjawab atau mungkin masih ada pertanyaan lagi? Silakan dipertanyakan kembali jika ada melalui chat. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Rizka Angela. Assalamualaikum Kak, saya Rizka dari Riau, SMA Negeri 1 Rangsang Barat. Wah, jauh ya. Nah, maaf saya mau tanya, kalau misal kita memilih 2 PTN dengan satu prodi yang sama, apakah salah satu PTN-nya harus seprovinsi sama sekolah SMA? Sama sekolah SMA kita? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab langsung oleh pakarnya, yaitu Bapak sebagai senior konsultan dari Nalar Online. Oke, terima kasih Mbak Neneng. Waalaikumsalam, Adik Rizka ya. Sampai sekarang ya, maaf 3 hari yang lalu sudah keluar pengumuman resmi dari lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT Kemendikbud ya, itu resmi. Belum ada ya, belum terlihat yang saya baca ada peraturan seperti ini ya. Yang ada sesuatu yang baru yang saya baca adalah bahwa untuk soshum tidak ada matematika. Itu yang saya baca. Jadi mungkin mengandalkan penalaran lewat TPS, tes potensi skolastik. Mungkin ya, itu penafsiran saya. Tapi kalau ada aturan 2 PTN dengan 1 prodi, apakah salah satu PTN provinsi sama sekolah SMA kita belum ada. Ya. Selama itu berbeda PTN walaupun 1 prodi dan 1 provinsi, atau beda provinsi, belum ada aturan yang melarangnya. Gitu kira. Mungkin nanti ada aturan tambahan, ya wallahu alam saya nggak tahu ya. Sampai saat ini saya pahami belum ada. Yang sangat baru itu hanya pada TKA Soshum, TKA Science tetap ada matematiknya. Itu aja, Adik Rizka, semoga membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Emir sudah menjawab pertanyaan dari Kak Rizka. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Zahra Fitria. Assalamualaikum Kak. Saya Zahra dari SMA Seman 2 Depok. Sesuai pengumuman dari Live LTMPT,
bahwa SBMPTN tahun ini pemilihan jurusan dan PTN dilakukan sebelum pelaksanaan UTBK, sehingga kita bisa memperkirakan nilai kita dengan peluang masuk. Bagaimana tips agar pilihan jurusan dan PTN kita tepat sasaran? Saya pikir Mungkin Pak Al udah pertanyaan tepat ini, nih ke Pak Al ya, tipsnya masalahnya ya. iya, mungkin Pak Al bisa menjawab pertanyaan dari Kak Zahra Fitria. Jadi, Sobat Nalar, salah Zahra Fitria, seperti tadi dijelaskan, kuncinya adalah mengenali kekuatan kita masing-masing. Jadi, kalau kita ingin mengambil PTN, marilah kita siap-siap sebelumnya. Misalkan kita sudah mengikuti penalaran sekitar dari 8 bulan sebelumnya, maka dari kami akan bisa membuat profiling. Oh, Sobat Nalar Zahra ini memiliki kekuatan di bidang biologi. Sementara kimia kurang, tapi fisiknya cukup bagus. Berdasarkan profil seperti ini, kita dan juga dengan track record mengenai nilai tryout internal kita, maka kita bisa memberikan rekomendasi mengenai jurusan apa yang kansnya cukup bagus, yang bisa memiliki peluang bagus untuk kita daftarkan. Jadi, intinya adalah mari kita memiliki pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Itulah yang nanti akan menjadi salah satu pembeda dari nalar dengan yang lainnya. Mungkin Neneng bisa akan punya cerita itu mengenai bagaimana kita membantu rekan-rekan kita dari Papua misalkan, kita terus-menerus melakukan pemantauan dan kemudian didapatkan di dewan guru mengenai berarti untuk siswa-siswa ini mereka memiliki kemampuan di bidang apa, di tahap mana yang cocok dan memiliki kans masuk yang cukup besar. Dia memberikan ini yang cukup bagus peluangnya, ini yang agak risk tapi masih ada. Sekali lagi, intinya adalah kita perlu mengetahui di poin-poin mana yang kita memiliki kekuatan. Itu akan menentukan kans kita. Kita tidak harus bagus untuk semuanya, tetapi kita perlu memiliki 1 atau 2 poin yang kita kuat. Yang dapat kami yang bisa Pak Al berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak A atas jawabannya, atas pertanyaan dari Kak Zahra Fitria. Bagaimana Kak Zahra? Apakah sudah menjawab atau sudah terjawab pertanyaannya? Jika belum atau masih bingung, masih bisa dipertanyakan lagi atau masih bisa ditanyakan lagi via chatting. Nanti saya bantu untuk menyampaikannya kepada para pembicara dan senior konsultan dari Nalar Online. Kemudian ada pertanyaan masuk kembali dari Adi Firmansyah. Assalamualaikum, saya Adi dari Lampung, dari SMK Negeri 1 Gading Rejo. Mau bertanya apa aja sih yang harus dipersiapkan anak SMK sebelum mengikuti seleksi masuk PTN? Dan apakah kesempatan masuk PTN antara anak SMA dan SMK itu berbeda? Bagaimana ini untuk pertanyaan ini, Pak Al atau Pak Safa bisa membantu menjawab pertanyaan dari Kak Adi Firmansyah? Pak Al, silahkan Pak Al. Ya, oke. Selamat malam, Sobat Nalar Adi Firmansyah. Waalaikumsalam. Nah, di sini apakah yang harus dipersiapkan oleh anak SMK sebelum mengikuti seleksi PTN? Sama. Intinya adalah persiapkanlah penalaran kita, persiapkanlah kemampuan kita, fokus pada mata pelajaran yang kita mampu kuasai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah SMA dan SMA itu berbeda? Tidak, sama. Bahkan saat ini untuk berbeda jurusan pun, misalkan dari sosial mau masuk ke PTN, itu diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, kansnya sama semua. Yang menjadi pembeda tinggal bagaimana hasil ujian kita. Jadi tidak perlu khawatir, wah saya SMK nih, saya akan mengalami kans yang lebih kecil daripada anak SMA. Tidak.
Di sini salah satu kelebihan dari sistem kita di Indonesia adalah kita fair. Maka yang akan dilihat adalah hasil ujiannya saja. Apa yang perlu dipersiapkan? Mental dan kemampuan teknik. Karena cukup sering terjadi mentalnya kemudian down ketika kita ujian. Bagaimana supaya mental tidak down? Latihan. Kita akan melalui bagaimana belajar, bagaimana menghadapi ujian ketika situasi dalam stressful situation. Nah, dalam hal itu, kita akan dilatih mental kita untuk siap ujian pada hari H. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Al. Bagaimana Kak Adi Firmansah? Apakah jawaban dari Pak Al bisa menjawab pertanyaan dari Kakak atau masih ada pertanyaan lain? Bisa langsung ditanyakan kembali. Atau bagi sobat-sobat nalar yang ingin bertanya langsung melalui videonya langsung, bisa menggunakan fasilitas raise hand yang ada di aplikasi ini untuk digunakannya, dan nanti jika sudah selesai, tim dari Nalar akan melihat dan membantu untuk membuka dan membuka yang untuk langsung bertanya kepada pembicara kita malam hari ini. Saya mungkin mencoba melengkapi, sambil menunggu yang resen, Mbak Neneng, saya mencoba melengkapi boleh. Pak Al. Ini pertanyaan Mas Adi, ini menarik sekali ya. Ini pertanyaan betul-betul yang cukup yang cukup unik untuk malam ini ya. Begini deh Adi ya, semoga masih ada orangnya ya. Sekarang zaman sudah berubah ya, deh Adi ya. Tidak ada lagi tuh yang namanya semacam hierarki lah atau diskriminasi lah, SMK, SMA nggak ada lagi. Bahkan orang nanti kerja nggak lihat gelar lagi. Di Google sudah diterapkan. 3 soal isi, problem solving. Kalau dokter nggak bisa, dia bisa kalah anak S1 bahkan oleh lulusan STM. Dokter, kalau memang nggak bisa jawab. Dunia kita sudah dunia yang serba terbuka ya. Kemudian dunia serba kompetitif, akses orang bisa masakan, hanya para elit. Jadi sekarang pun pemerintah LTMPT membuka kesempatan SMA dan STM bersaing. Namun mungkin tidak seluruh jurusan yang bisa dimasuki oleh SMK. Tetap persaingan dibuat. Tidak ada kesempatan sama, tidak ada perbedaan. Nah, seperti pesan Pak Al tadi, penalaran, saya sepakat sekali ya. Secara technically, Mas Adi harus kuasai itu konsep. 100% menurut saya. Nanti latihannya sebanyak mungkin, entah 70%, 80%. Sehingga Mas Adi bisa, bukan karena dihafal, tapi karena penguasaan konsep dan latihan. Di mana tempatnya banyak ya. Kalau berkualitas dan kemudian harganya terjangkau, ya mungkin di Nalar online ya. Nanti tunggu aja bulan Januari. Nanti ketemu dengan Pak Safat, dengan saya juga ya. Sama aja sekarang, nggak lagi lihat IPA IPS seperti yang Pak Al bilang tadi ya. IPS itu bisa karena sistem informasi. Karena bagi saya itu SMA, IPA, IPS, SMA itu hanya perbedaan-perbedaan technically saja ya. Kapasitas pemikiran, kapasitas intelektual, kapasitas mental orang tuh sama semua diberikan Tuhan. Menurut saya seperti itu ya. Tergantung dia mau mengolahnya atau memakainya atau mereka didiamkan saja sampai wafat. Itu dikembalikan kepada diri masing-masing. Semoga adik-adik tetap semangat dan siap masuk PTN. Kita Nalar siap menyambutlah ya untuk bekerja sama. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih jawabannya dari Pak Emirul selaku konsultan senior dari Nalar Online. Bagi Sobat Nalar yang masih ingin bertanya seputar PTN atau mungkin Cambridge dan seputar Nalar Online, dipersilahkan. Waktu sesi tanya jawab sisa 3 menit lagi. Jika 3 menit ini tidak ada yang bertanya, saya kira seluruh sahabat Nalar Online sudah memahami, sudah mengerti, dan bisa menerima apa yang disampaikan oleh para materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Mbak Neneng. Baik, Pak. Ya, ini saya ada satu yang join ya, Pak Darnil, mungkin dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mungkin
bisa diminta komennya acara ini gimana gitu, testimoni dari wakil eh, Universitas Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Wah, ide yang menarik Baik, Pak Ari, usul menarik. Saya juga sangat setuju. Silakan tuh moderator. Saya sepakat dengan baik Pak Pak Ari. Darnil. Baik Pak Darnil, saya persilahkan untuk mengomentari atau memberikan pendapat tentang acara webinar pada malam hari ini tentang kiat cermat, jebol PTN, dan Cambridge Exam. Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Ari adalah kakak saya ini. Jadi menarik sih yang sudah disampaikan oleh Nalar Online ya. Cukup menarik. Anak saya Mufid namanya kelas 2. Kalau sekarang itu kelas 11 ya. Kelas 11. Jadi anak saya juga sedang mempersiapkan anak saya untuk nanti kalau di kelas 12 kan. Waktu itu cepat sekali. Saya lihat cukup menarik lah metode-metodenya buat masuk perguruan tinggi negeri ya, cukup baik. Bukan karena saya kenal sama Mas Ari ya, tapi saya lihat dari penjelasannya Pak Hal, Pak Sahar, sama Pak Emil, Pak Syafa. luar biasa ya. Oke. Jadi ini akan launching Januari ya, kalau nggak salah ya. Insya Allah Pak, awal Januari. tahun. Oke, ya. Ya intinya sih cukup menarik lah dengan era saat ini dengan adanya COVID gitu ya. Sekarang kita eranya udah era digital seperti ini, ya cukup menarik lah. Ya. Mungkin itu kali yang bisa saya sampaikan. Cukup menarik gitu. Baik. Buat anak saya dan juga saya sebagai orang tua. Terima kasih Mas Ari atas waktunya dan para pengurus di webinar. Terima kasih Pak Darnil. Semoga sukses anaknya Pak. Amin, insya Allah. Baik. Terima kasih banyak atas testimoni Pak Darnil untuk acara webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan putra atau putri Pak Darnil sukses untuk masuk universitas-universitas favoritnya, dan begitu juga Amin. untuk para sahabat nalar. Mudah-mudahan para sahabat nalar yang sedang berjuang untuk masuk universitas negeri atau universitas Cambridge, mudah-mudahan dilancarkan sampai selesai. Karena waktu sudah sampai di pukul 9.21.12, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk kita memiliki dokumentasi dan punya kenang-kenangan bersama sahabat nalar semua, alangkah baiknya kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri webinar pada malam hari ini. Untuk para teman-teman sahabat nalar, boleh untuk mengaktifkan video-videonya. Kita berfoto bersama, dan Kak Nabila, Kak Desi, mohon dibantu untuk pengambilan gambar. Baik. Sudah semua, mari kita ambil gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak untuk para sahabat nalar semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kedua kali ini yang berjudul Kiat Cermat Jebol PTN dan Exam Cambridge. Terima kasih juga untuk kedua pembicara kita pada malam hari ini yang sudah memberikan pengetahuan dan ilmu tentang PTN, tentang kurikulum Cambridge, dan sudah mendemokan soal-soal untuk Cambridge dan PTN. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya seputar PTN, seputar Cambridge, dan seputar nalar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan baik teknis, materi, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat nalar semua.
Saya sebanyak-banyak mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Webinar kali ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sobat-sobat nalar semua ya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Untuk absensi dan feedbacknya kami kirim via WhatsApp grup ya, para sahabat nalar. Mohon diisi kuesionernya untuk memperbaiki webinar atau kursus online kami. Terima kasih banyak.